semuanya, kenalin, gue Sarah Fistiani dari asisten di Data AI. Eh, Sebelumnya sorry banget gue baru ngasih tutornya hari ini karena gue baru beres nyiapinnya, terus baru beres ngobrol juga sama Bu Asih tentang soal apa yang bakal keluar. Jadi mungkin buat permulaan dulu, besok itu ujiannya bakal open cheat sheet, terus bebas cheat sheetnya mau di print, mau diketik manual pakai tangan atau di app juga boleh. Jadi maksimalin semaksimal mungkin untuk cheat-nya. Dan di sini gue coba kasih beberapa gambaran soal yang bakal keluar besok. Yang pertama mostly itu datang dari teori-teori yang ada di PPT. Contohnya kayak data repository ini itu coba kalian catat aja atau kalian hafalin definisinya apa. Jadi kan kalau di PPT itu bilang kalau data repository itu adalah tempat untuk menyimpan data terpusat gitu kan, baik itu dengan format apapun dan juga datanya dalam bentuk apapun gitu, pokoknya tempat penyimpanan data. Nah, untuk data repository sendiri manfaatnya atau keunggulannya, kelebihannya itu bisa membuat user itu mencari dan menganalisis data lebih cepat, terus bisa juga memudahkan untuk saling berbagi data, mengurangi resiko kebocoran, dan juga menampung data dalam jumlah yang besar gitu. Nah, terus untuk data repository sendiri, jenis-jenisnya itu ada banyak. Yang pertama itu ada database. Database itu biasanya berisi data-data terstruktur, kayak dataset yang mostly bentuknya itu Excel atau ya CSV gitu. Terus ada juga data-data warehouse. Data warehouse itu lebih banyak ke data yang terstruktur untuk reporting dan juga analisis. Ini tuh kayak versi lebih luasnya lagi dari database gitu. Terus kalau data lake itu data mentah, biasanya formatnya itu natifnya. Terus ada juga cloud storage, contohnya kayak G Drive. Terus ada repository khusus, misalnya buat nyimpen kode itu di GitHub. Kalau kalian tahu GitHub tuh kayak web gitu untuk nyimpen coding atau sintaks gitu. Nah, terus karakteristik data repository itu yang pertama itu terpusat. Ini artinya semua datanya tuh ada di satu lokasi yang sama. Terus data management tuh berarti si data repository ini biasanya tuh dia dilengkapi dengan fitur backup data. Terus akses kontrol itu berarti usernya itu bisa ngasih izin siapa aja yang bisa mengakses data tersebut. Terus kalau interoperabilitas itu berarti integrasi dengan sistem lainnya. Terus ada preservasi itu backup data secara berkala. Nah, terus tipe-tipe data ini gue cuma tampilin tipe-tipenya aja. Kalau untuk pengertiannya kalian bisa baca di PPT. Yang intinya tuh ada data numerik, jadi data-datanya isinya angka, terus data kategorikal, grup gitu, terus ada juga teks ya, ada waktu, spasial. Spasial tuh yang berhubungan sama geologi, terus data-data gambar, audio, dan juga video. Nah, terus di PPT juga sempat bahas tentang data cleaning sama data preparation. Nah, data cleaning itu dibutuhkan kalau misalnya dataset itu banyak noise-nya atau banyak anomalinya. Nah, anomali itu biasanya di dataset itu disebut dengan outlier. Outlier itu bisa berbentuk nilai yang angkanya itu lebih besar daripada nilai-nilai lainnya yang ada di dataset, atau bisa juga outlier itu kayak nilai yang nggak masuk akal. Contohnya kita ngomongin tentang persentase, tapi ada salah satu persentase atau beberapa persentase yang lebih dari 100%. Nah, itu kan nggak masuk akal, karena persentase itu maksimalnya di 100%. Atau misal di dataset lu ada yang nilainya 0, yang seharusnya tuh variabel tersebut kan nilainya nggak 0. Atau mungkin dataset lu ada yang nilainya tuh, bukan nilainya, maksudnya kategorinya tuh NA gitu, yang seharusnya nilainya ada angkanya tapi malah NA gitu. Nah, itu berarti disebut dengan noise yang harus dibersihkan di dataset. Nah, kenapa data cleaning ini penting untuk dilakukan? Yang pertama itu untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di outlier. Kalau misalnya di dataset lu ada kesalahan, terus lu memproses dataset itu dengan algoritma apapun, itu pasti algoritmanya tuh bakalan error jadinya, nggak bisa ngebaca pola dari dataset tersebut karena ada banyak kesalahan. Atau mungkin kalau misalnya pun algoritma lu tetap bisa membaca dataset yang salah tersebut, maka hasil pembacaan dataset atau hasil analisis dari si algoritma tersebut terhadap datasetnya itu bakalan ngaco atau bakalan errornya tuh tinggi karena banyak kesalahan. Nah, contoh salah satu outlier
yang gue temukan, misalnya kayak gini, di satu dataset itu ada beberapa variabel, salah satunya confining pressure gitu ya, tekanan yang dikasih untuk apa namanya triaksial. Nah, di beberapa sampel tanah dalam dataset tersebut, confining pressure-nya tuh cenderung konstan antara 80 sampai ya sekitar 150-an gitu. Tapi ada satu dua sampel yang kalian bisa lihat di sini, nilai datasetnya itu nilai confining pressure-nya itu 200 sama lebih besar dari 200, ini sekitar 300. Nah, berarti sampel yang ini, sampel yang confining pressure-nya 200 dan 300 itu disebut dengan outlier gitu. Jadi nilainya tuh beda sama nilai pada umumnya di dataset tersebut kayak gitu. Terus kalau kalian lihat di sini nilai specific gravity atau GS, rata-rata tuh nilainya di 2,4 enggak 2,5 sampai 2,7. Tapi ada sampel yang nilai specific gravity-nya tuh sekitar 2,4 sama lebih kecil lagi 2,2. Nah, berarti sampel tersebut itu disebut dengan outlier dan itu harus ada penanganan khusus gitu. Oke. Hmm, Oke, mungkin coba gue jelasin dulu. Kalau misalnya ada outlier tuh apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya case-nya ada data yang anomali kayak gini, nilainya anomali dibandingkan data pada umumnya, itu kalian bisa lihat konteksnya. Kalau misalnya konteksnya ini misal parameter tanah gitu ya, mungkin nggak nilai spesifik gravitinya tuh 2,2 atau 2,4, itu kan kecil banget. Itu make sense atau enggak gitu. Kita harus lihat juga apakah mungkin yang ngambil datanya itu ada kesalahan dalam pengambilan data sehingga datanya abnormal, dan kalau misalnya memang iya itu bisa dikonsiderasikan untuk dihapus gitu. Tapi kalau misalnya memang nilai yang kecil tersebut ya cukup make sense secara engineering geoteknik, engineering ya geoteknik atau secara umum gitu ya, engineering secara umum, itu boleh tetap diadakan di dataset tersebut dan biar algoritmanya yang membaca sendiri anomali data tersebut gitu. Tapi most likely kalau gue sendiri ketemu outlier gitu lebih pilih untuk dihapus aja, karena algoritma atau machine learning yang ada sekarang tuh belum sepintar itu untuk membaca anomali data gitu, kecuali kalau misalnya anomali datanya tuh yang kita kasih tuh cukup banyak gitu, dia bisa ngebaca polanya. Tapi kalau anomali datanya cuma satu dua, dia nggak bakal bisa ngebaca polanya gitu. Terus, oke, kita ke data transformation dulu. Selain data cleaning, ada juga data transformation. Nah, data transformation itu intinya adalah menyesuaikan format data dengan pemodelan machine learning. Kenapa? Karena beberapa algoritma machine learning itu formatnya tuh berbeda. Contohnya, nanti harus ada yang angkanya tuh gak bisa lebih dari satu. Jadi, angka-angka variabel atau variabel input yang lo masukkan, angkanya tuh harus dari rentang 0 sampai 1. Nah, itu kan berarti butuh penyesuaian. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan dalam dataset. Sorry, ini Tipo. Ini yang tadi gue bilang, kenapa kita harus ngelakuin data cleaning kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama ada data yang duplikat, atau ada typo. Typo ini biasanya kayak, kalau di Excel tuh titik koma ya, titik, apakah untuk memisahkan desimal itu pakai titik atau pakai koma, itu biasanya harus diseragamkan. Terus ini juga sama, inkonsistensi format data, terus ada inkonsistensi satuan. Nah, ini juga harus kita perhatikan secara manual ya. Kita harus lihat dulu si konteks satuan ini udah sama atau belum gitu. Terus tadi ada outlier yang gue bilang, sama ada tadi NA, null data gitu. Tadi tujuan data cleaning itu untuk menghasilkan data yang bersih dan meningkatkan akurasi pada hasil pemodelan. Nah, outlier tadi, selain kenapa dia bisa mempengaruhi hasil pemodelan, hasil akurasi pemodelan, karena outlier itu bisa mempengaruhi nilai minimum, maksimum, sama rata-rata secara signifikan. Itu kayak tadi kalau misalnya ada confining pressure yang jauh banget rentangnya daripada dataset yang aslinya, itu kan berarti nilai minimum maksimumnya tuh berpengaruh gitu kan. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi performa dari model machine learning gitu. Terus data transformation dilakukan juga dengan tujuan dapat mengurangi efek outlier ini sehingga dampaknya itu nggak terlalu bias terhadap modelnya gitu. Nah, terus teknik yang dilakukan untuk mentransformasi data, ini gue ambil dari PPT. Yang pertama itu ada data normalization, yaitu untuk mengurangi kemiringan pada dataset. Jadi contohnya kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan
kalau di plot datanya tuh miring ke kiri ya. Nah, dengan data normalisasi itu bisa diubahlah kemiringannya jadi lebih proporsional dan bentuknya tuh kayak normal distribution kayak gitu. Terus ada juga selain normalisasi bisa categorical encoding, itu dilakukan untuk mengubah data teks menjadi data numerik. Terus ada binding, itu ada grouping data numerik menjadi kategori khusus. Coba kita lihat contoh-contohnya ya. Ini yang pertama ada teknik normalisasinya, ada teknik transformasi datanya, ada metode normalization. Nah, ini ada banyak di PPT cara-caranya, kalian bisa catat aja. Dan sebenarnya dari ke berapa nih 6 pilihan ini bisa pilih salah satu, tapi yang sering digunakan itu biasanya ini standar scalar, dan biasanya gue juga pakai ini kalau apa namanya mau transformasi data untuk algoritma machine learning. Nah, standar scalar itu intinya adalah uh, mengubah data biar minnya itu jadi 0 dan standar deviasinya itu jadi 1 kayak gitu. Dan nanti ini tuh rentang si datanya itu jadi kecil lah gitu. Dari yang tadinya kayak dilihat 10, 20, 30, rentang datanya jadi 1,22, 0, 1,22 gitu. Terus ini ada categorical encoding. Ini contohnya adalah mengubah data teks menjadi data numerik. Contohnya kayak ada size di sini. Size kan bisa macam-macam ya, ada dari S sampai XL mungkin ya. Ini bisa diubah, contohnya S itu adalah 2, L itu 0, M itu 1, XL 3, dan juga tadi M1 kayak gitu. Diubah jadi angka. Karena ada beberapa algoritma juga yang dia tuh nggak bisa ngebaca string gini, nggak bisa baca teks. Jadi harus diubah pakai angka gitu. Terus ada oh ini encoding itu ada label encoding, terus encoding juga ada juga one hot encoding. Jadi one hot encoding itu mengubah semua teks jadi rentang 0 atau 1 gitu. Ini untuk mencegah bias pada machine learning. Oke. Terus selanjutnya ada uh, masih encoding juga ya, categorical encoding. Itu ada embedding encoding, itu menggunakan neural network. Tapi ini kayaknya nggak bakal terlalu dibahas karena udah cukup advance ya pakai neural network. Selanjutnya ada binding. Binding itu adalah grouping data numerical menjadi data kategorikal. Contoh untuk misalnya numerikalnya kita dapat nilai ujian 30, 70, 80, 95. Nah itu kita kategorikan dulu. Ada beberapa kategori, ada misalnya tidak lulus, lulus, baik, sangat baik. Tapi ini kalian harus definisikan dulu. Tidak lulus itu dari rentang berapa sampai berapa, lulus dari rentang berapa sampai berapa, begitupun dengan baik dan sangat baik. Nah, selanjutnya kita pindah ke data visualization atau memvisualisasikan data ya. Jadi tujuannya ya pasti untuk mengkomunikasikan data dengan baik. Terus kalau misalnya datanya udah kita visualisasi, biasanya kita bisa memahami pola dari dataset tersebut. Dan kita juga bisa buat suatu keputusan dari hasil visualisasi data tersebut. Gitu. Terus jenis-jenis data visualization itu ada banyak. Di sini ada bar chart ya, apa namanya, diagram batang, terus ada line chart, diagram garis. Biasanya ini tuh dipakai untuk melihat tren dari waktu ke waktu atau time series. Kalau bar chart itu untuk grouping kategorikal. Terus kalau pie chart itu biasanya kita pakai untuk menghubungkan suatu bagian dibandingkan dengan total keseluruhan datanya. Terus ada scatter plot, memvisualisasikan pola data dari dua variabel numerik. Terus ada juga histogram, dia tuh mirip-mirip sama kayak bar plot tadi ya, tapi dia tuh bisa melihat distribusi data pada range tertentu. Terus ada heat map, ini biasanya menggunakan gradien warna untuk menyatakan intensitas atau frekuensi data. Contohnya bisa kalian lihat di PPT. Terus ada juga box plot. Box plot ini dia tuh lebih teknis lagi. Dia bisa menampilkan median, quartile, dan juga outlier pada sebuah vertikal. Terus ada area chart, bubble chart, dan juga Sankey diagram. Oke, next soalnya kalau dari Bu Asih sendiri, most likely dia ada soal yang tentang teori. Jadi teori-teori tadi ini udah coba gue rangkum teori-teorinya, itu bisa kalian catat di cheat sheet. Terus ada juga tentang
Oke, terus misal kalian tuh diberikan suatu study case gitu ya, study case. Mungkin bentuknya, aku nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi mungkin bakalan dataset. Terus nanti dari dataset tersebut kalian uh, apa namanya melihat apakah ada data yang salah, entah itu data yang nilainya 0, data NA, atau data outlier, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada data yang salah, angka-angka yang aneh, itu kalian diminta untuk ngasih solusi gimana data cleaningnya. Gitu. Nah, kalian kan pakai R ya selama ini. Katanya tuh pakai R untuk codingannya instead of Python. Jadi coba kalian kasih codingan yang tepat untuk mengatasi data yang aneh atau data cleaning tersebut. Gitu. Ini contohnya gue ambil dari ujian Pemkom TPB. Jadi mungkin nggak terlalu teknik sipil banget gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di ujian kemungkinan besar akan case-nya tuh akan berbau-bau sipil gitu. Nah, ini ada dataset variabel-variabelnya demikian. Di sini ada region, ada country, ada OSEM. OSEM itu yang tidak menyelesaikan SMA pada laki-laki, dan ini tuh bentuknya dalam persen gitu. Terus ada variabel-variabel lainnya bisa kalian catat. Nah, ininya dari dataset tersebut kita tuh harus lihat apakah ada data yang berpotensi menyebabkan kesalahan pada analisis data. Jika iya, sebutkan mana dari data yang berpotensi bermasalah dan jelaskan apa yang Anda lakukan terhadap data pada baris tersebut. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan ada yang nilainya tuh NA, ada juga yang nilainya 0, terus ya most likely yang NA sih. Nah, ini kalau misalnya di TPP, kalian nggak diminta untuk apa ya, menampilkan codingannya untuk menghapus data-data NA ini. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kemungkinan akan disuruh diminta kasih kodenya, tapi kalau enggak juga ya udah berarti sebutin aja apa yang salah dari data ini. Yang pertama, data baris 17 pada kolom YLRM dan juga baris 19 pada kolom BR dan UR bernilai lebih dari 100. Padahal 100, seharusnya angka 0 sampai 100 aja, karena kita kontekskan persentase. Coba kita lihat ya di sini. Yang 17 ya, lihat ini ada yang 999, terus ada juga berapa tadi? 19 pada kolom BR dan UR, 19 pada kolom BR dan UR. Nah, ini ya, ini juga lebih dari 100% ini salah gitu ya. Nah, alternatif penyelesaiannya itu bisa baris 17 dan 11 bisa dipertahankan, tetapi data pada kolom BR dan UR bisa dihapus atau diabaikan. Bisa diberi nilai NA atau non dalam Python. Jadi bisa baris 17 dan baris 19-nya ini nggak usah dihapus, tapi yang nilainya lebih dari 100 ini itu dikosongin aja. Ya, dikosongin, ditulis 0 kah atau ditulis NA gitu. Nah, terus atau bisa juga tadi diubah nilainya menjadi 0 gitu. Uh, Terus abis itu bisa juga sebenarnya alternatifnya adalah dengan menghapus data baris 17 dan baris 19 gitu. Terus ada juga tadi seperti yang kita lihat ya, ada data yang nilainya tuh NA pada kolom di baris 7, 14, 15. Nah, ini bisa alternatif penyelesaiannya itu bisa dipertahankan, tetapi data pada kolom bernilai A dihapus atau diabaikan. Gitu. Terus tadi sama juga bisa dikasih nilai 0 atau nilai yang ada NA-NA-nya itu bisa dihapus aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nextnya ini ada nextnya itu soalnya ada bentar. Oke, selanjutnya itu kalian bakal diminta untuk memvisualisasikan data. Kemungkinan nanti bakal dikasih case teknik sipil juga. Mungkin dataset, gue nggak tahu datasetnya apa, tapi dari dataset tersebut kalian diminta untuk memvisualisasikan data yang ada gitu. Nah, kalian milih dari dataset tersebut, kira-kira tadi kan visualisasi data tuh ada banyak ya. Ada bisa pakai bar chart, terus line chart atau scatter plot dan lain sebagainya. Itu kalian diminta untuk milih grafik apa yang tepat untuk menggambarkan data tersebut gitu. Dan kalau di RStudio tuh gimana cara nampilin grafiknya, kalian diminta untuk ngasih codingannya gitu. Ini coba gue kasih study case, mungkin nggak terlalu sipil ya, tapi ya oke lah. Yang pertama ini ada data tentang lokasi
pembangunan jalan, berapa panjang jalan yang dibangunnya, terus ada biaya yang dikeluarkannya, lama pekerjaan, dan jenis perkerasan. Nah, di soal ini kita diminta untuk pilih salah satu jenis grafik yang tepat untuk menggambarkan fenomenanya, jelaskan mengapa kita milih grafik tersebut, dan tuliskan programnya. Gitu. Nah, persoalannya fenomena di sini itu ada dua. Yang pertama, membandingkan total biaya konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis apakah ada hubungan antara panjang jalan dan juga lama pekerjaan. Kalau misalnya yang pertama, ini kan dia minta untuk setiap jenis pekerjaan, berarti kategorikal atau grouping kan. Kita bisa pakai bar chart. Nah, kenapa pakai bar chart tadi? Karena bar chart ini bisa menampilkan perbandingan agregat antar grup kategori. Jadi nanti kita bar chartnya bisa bikin sumbu X-nya itu jenis perkerasan dan sumbu Y-nya itu adalah total biaya gitu. Terus untuk code-nya ini coba gue kasih, tapi kalau misalnya code kalian punya yang lebih efektif juga nggak masalah ya. Kalau di gue biasanya untuk nampilin grafik itu pakai ggplot2, jadi panggil dulu library-nya ggplot2. Terus ada juga library ini dplyr. Ini tuh dipakai untuk ini grouping ini ya, untuk manggil fungsi si group by sama summarize. Nah, yang pertama itu kalau di RStudio itu kan kita bisa apa, coba gue tampilin caranya deh. Sorry. Nah, ini yang pertama ini library-nya ya, ggplot sama dplyr. Terus habis itu kalian bisa import dataset di sini. Kalian klik import dataset di sini, terus kalian pilih Excel-nya, dataset CSV-nya. Kalau misalnya di Python tuh seingat gue ada fungsinya gitu untuk menghadirkan si dataset tersebut. Tapi kalau misalnya di R, kalian bisa klik import dataset, terus nanti from Excel kalian masukin datasetnya. Nah, di sini gue kasih nama datasetnya itu adalah dataset CSV gitu. Nah, dataset CSV ini gue pengen untuk di grouping ya, di kelompokkan berdasarkan jenis perkerasannya. Tadi ada yang rigid sama ada yang fleksibel. Nah, nanti dari kalau misalnya udah di grouping ini, dia tuh bakal hitung total biayanya untuk yang perkerasan berapa, untuk perkerasan fleksibel berapa dengan fungsi si summarize ini. Gitu. Ini total biaya itu adalah sum dari biaya, ya, kolom yang isinya itu biaya. Terus udah gitu kita tinggal plot aja di bar chartnya. Yang pertama kita panggil dulu ggplotnya, terus kita panggilin datasetnya, data sum, terus kita ini kita kasih keterangan kalau misalnya X itu adalah jenis pekerjaan, jenis perkerasan, sorry, yang Y-nya itu total biayanya berapa, yang ini ya, total biaya. Nah, terus nanti dia tuh dikasih warna berdasarkan jenis kekerasannya, gitu. Terus di baris keduanya kita kita identifikasi bahwa plot ini kita mau pakai bar chart ya, makanya di sini disebut dengan geombar gitu, dipanggil geombarnya. Nah, terus selebihnya ini kayak apa ya, legend aja, bukan legend juga, kayak pelengkap aja sih, pelengkap grafiknya, bahwa di grafik itu kita mau kasih title total biaya konstruksi per jenis perkerasan, terus Y-nya kita kasih nama, Y-nya itu adalah total biaya, dan X-nya itu adalah jenis perkerasan gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian run ini, muncullah si plot grafik ini gitu. Ini jenis perkerasannya warna pink fleksibel, warna biru rigid gitu. Ini sebenarnya bisa diubah ya warnanya, cuma kayaknya untuk di UTS ini nggak perlu sedetail itu. Terus yang kedua, oke, yang kedua tadi kita case-nya adalah mau menganalisis apakah ada hubungan antara panjang jalan dan juga lama pengerjaannya. Berarti kalau misalnya hubungan dua variabel gitu, kita pakainya scatter plot kan ya, grafik scatter plot. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk melihat hubungan atau korelasi antar dua variabel ya, dua variabel numerik, yaitu panjang jalan dan juga lama pekerjaan. Nah, ini code-nya juga ya di sini ya. Untuk datasetnya masih sama, dataset CSV, terus ggplot, ini kita panggil lagi untuk menghasilkan grafik. Terus X-nya gue definisikan bahwa sumbu X-nya adalah panjang jalan dan Y-nya itu adalah lama pekerjaan. Terus ini karena scatter plot, makanya gue panggil fungsinya itu adalah geom point, artinya untuk menampilkan titik-titik data. Terus ini
gue definisikan aja colornya mau warna biru, size-nya mau 3. Size itu maksudnya ukuran si titik-titiknya ya. Nah terus di sini gue mau tambahin uh, karena ya scatter plot sebenarnya cukup untuk titik-titik aja, tapi gue mau tambahin ada garis warna merah untuk melihat bagaimana regresi linear dari dua variabel tersebut gitu. Makanya gue apa namanya kasih geom smooth di sini, dan metodenya itu LM, artinya ya linear regression dan LM kalau nggak salah. Terus abis itu ini colornya gue definisikan red, light type-nya dash, itu berarti kayak putus-putus gitu ya. Nah terus kesininya ini juga sama kayak tadi, lebih ke title-nya aja, title grafiknya apa, sumbu X-nya didefinisikan namanya apa, Y-nya juga sama. Nanti hasilnya kurang lebih nah, kayak gini. Ini ada titik-titik datanya, terus ini ada garis warna merah itu yang geom smooth tadi gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah selanjutnya ada soal selanjutnya yang mungkin keluar adalah nanti kemungkinan akan ada diberikan study case lagi, dataset lagi, dan dari dataset tersebut kalian diminta untuk uh, apakah kira-kira bisa dioptimasi dengan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data tersebut. Gitu. Case-nya tetap di teknik sipil. Mungkin coba gue kasih contoh ya. Yang pertama itu ada uji sondir. Ceritanya ada uji sondir dan borelog dilakukan di beberapa titik pembangunan gedung. Nah, di uji sondir ini kita dapat beberapa variabel atau parameter tanah yang kita tahu. Yang pertama, kita dapat titik lokasi ujinya, kita dapat kedalamannya, ada di kedalaman berapa pengujiannya, terus nilai count resistance sama nilai slip frictionnya, terus ada juga jenis tanahnya apa, dan juga data muka air tanah. Terus dari sini kita diminta untuk menggambarkan grafik QC dan juga kedalaman per lokasi. Terus kita diminta untuk mendeteksi lapisan lunak yang perlu diperkuat dan rekomendasi kedalaman fondasi minimum dari data QC tersebut. Yang pertama, untuk menggambarin grafik QC dan kedalaman, itu kita bisa pakai tadi ya ggplot. Terus habis itu ini sorry belum plot di R-nya, tapi kalian bisa uh, bisa copy aja di R, terus nanti coba kalian plot. Panggil lagi ggplotnya, terus habis itu data sondir, ini tuh datasetnya ya. Nanti kalau misalnya datasetnya kalian ubah ya ini juga berarti harus diubah. Terus karena tadi mau ngeplotnya itu adalah grafik QC versus kedalaman, berarti X-nya itu kita bisa definisikan si variabel QC ini, dan Y-nya itu adalah kedalaman. Terus kita pakai geomline, kita pakai scale Y reverse, terus abis itu ya kita pakai geom edge line, sama ini kita buat si X-nya itu apa, Y-nya apa, sama kasih judulnya. Tapi kalau ini enggak, seharusnya kayaknya nggak masalah sih. Gitu. Coba nanti kalian lihat aja hasilnya kayak gimana. Terus abis itu, nah untuk pertanyaan yang kedua sama ketiga, deteksi lapisan lunak yang perlu diperkuat, ini sebenarnya kita butuh pengetahuan sipil juga. Misalnya kalian bisa asumsikan gitu ya, zona yang lapisannya lemah itu zona yang QC-nya itu kurang dari 2 MPa. Terus nanti kalian bisa lihat, kalian bisa bikin kodenya, kalau misalnya yang QC-nya lebih dari 2 MPa, itu berarti itu lapisan lemah. Terus kalian bisa nampilin lapisan lemah itu ada di lokasi apa dan di kedalaman berapa gitu. Terus yang selanjutnya itu ada rekomendasi kedalaman fondasi minimum dari data QC. Itu bisa juga kalian asumsikan, misal rekomendasi kedalaman fondasinya itu untuk QC yang nilainya itu lebih dari 5 MPa gitu. Terus nanti kalian bisa ditampilin kode yang menunjukkan gimana caranya untuk menghasilkan lokasi yang QC-nya itu lebih dari 5 MPa. Lokasinya apa aja, ABC ini, dan juga kedalamannya di kedalaman berapa. Gitu. Kurang lebih soal-soalnya akan seperti itu. Dan mungkin nanti gue coba kasih study case lain untuk yang study case teknik sipil ini, penggunaan algoritmanya kayak gimana. Tapi kurang lebih gambaran ujiannya akan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh chat gue aja. Nah, sekian dari gue. Terima kasih semuanya. Good luck ujiannya, guys.